Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, salam jumpa dengan Diana Erliana Lesmana di pelatihan khusus implementasi pembelajaran PAUD berkualitas dengan kurikulum Merdeka. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pra-menulis anak usia dini. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sebelum memulai materi ini. Disimak dan silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya mohon izin memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar kata, saya ingin menyampaikan bahwa menoreh pena bukanlah hal mudah bagi kami. Kami bahkan sulit memegangnya. Jangan paksa kami sebelum kami siap. Jari kami terlalu lemah. Berikan kami waktu. Biarkan kami banyak berlatih. Biarkan kami mencintai pena dengan kesungguhan hati. Tunggu saja, saat waktunya tiba, torehan pena kami mengguncang dunia. Ya, itu sedikit ilustrasi dari isi hati anak-anak didik kita yang mungkin saja masih mengalami kesulitan untuk belajar menulis ya. Oke, mudah-mudahan ini adalah refleksi buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja materinya. Pra-menulis. Berarti kalau pra-menulis berarti sebelum menulis ya. Oke, baik. Apakah itu pra-menulis? Yaitu kederetan keterampilan dasar yang harus dikembangkan dan dikuasai anak sebelum ia bisa menulis. Keterampilan ini berkontribusi pada kemampuan anak memegang dan menggunakan pensil, menggambar, menulis, meniru bentuk, dan mewarnai. Nah, keterampilan pra-menulis juga sering disebut kesiapan menulis. Lalu, keterampilan menulis itu juga sangat erat kaitannya dengan keterampilan motorik halus, yaitu keterampilan menggunakan otot kecil pada jari dan tangan, serta berkaitan erat dengan koordinasi mata dan tangan. Ya, jadi pra-menulis ini lebih cenderung bagaimana kita menyiapkan anak didik kita untuk siap menulis. Nah, ini adalah tahapan menulis menurut National Association for Education of Young Children. Bapak Ibu bisa lihat di tahapan pertama adalah anak menggambar yaitu mencoret-coret. Nah, di sini menggambar. Nah, di sini gambar yang mewakili tulisan. Dia menganggap itu adalah tulisan. Contohnya seperti yang di kanan. Kemudian mencoret-coret tahapan kedua, ya, tanda atau coretan yang ditulis anak. Ya, masih juga belum bermakna menurut kita ya, menurut orang dewasa ya, tapi buat anak mungkin dengan coretan yang demikian itu ada maksudnya. Kita bisa tahu bagaimana ya, minta anak itu menceritakan. Kemudian tahapan ketiga, coretan bergelombang. Nah, coretan bergelombang yang meniru huruf bersambung dan bergerak dari kiri ke kanan. Anak berpura-pura menulis huruf, ceritanya begitu. Ya, cerita. Nah, di sini ada sedikit kemajuan, anak-anak mulai membuat coretannya menyambung ya, jadi seperti garis tapi bentuknya bergelombang. Lalu di tahapan berikutnya, mereka sudah bisa menulis mirip seperti huruf. Ya, ini adalah huruf atau tanda yang mirip bentuk huruf. Belum terlihat jelas, walaupun ada beberapa yang bisa menggambarkan huruf tertentu ya. Di sini terlihat ada I, H, P gitu ya. Ada bulat-bulat juga. Nah, tapi masih tetap masih mirip seperti huruf. Baru kemudian di tahapan berikutnya rangkaian huruf.
Nah, rangkaian huruf yang tidak tersusun sebagai kata. Penulisannya dari kiri ke kanan termasuk huruf besar dan huruf kecil. Nah, ini dia sudah mampu membuat rangkaian huruf. Lalu kemudian tahap berikutnya anak itu sudah bisa membuat huruf transisi. Jadi huruf dengan spasi di antara yang menyerupai kata-kata, huruf kata yang ditiru dari lingkungan, cetakan. Nah, huruf juga sering terbalik. Ini masih tahap huruf transisi. Kemudian ditemukan atau ejaan fonetik ya. Ditemukan ejaan fonetik. Jadi di sini cara yang berbeda untuk mewakili bunyi huruf dalam kata-kata. Bunyi huruf pertama dari kata awal dan akhir mewakili seluruh kata. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa huruf ya, sepertinya ini seperti huruf I, L, K, T, H, E, D, O, G. Kalau kita baca jadi ILK dok ya, dan kita bisa persepsikan di sini anak-anak sepertinya dia membuat seperti apa ya, singkatan ya, ILK ya, bisa dikatakan seperti singkatan dari I love ya, I love atau apa ya di sini ya. Nah, ini sudah mulai ada sedikit ejaan ya di sini ya. Ada udah mulai ada menyusun dok gitu ya dari bunyi huruf ya. Oke, kemudian tahap berikutnya kata-kata awal dan penulisan frasa. Nah, kata-kata di awal, tengah dan akhir bunyi huruf frasanya pendek. Nah, di sini ada tulisan cat, mom, dia udah mulai ya menyusun atau menulis kata. Ya, ada menulis kata. Kemudian tahapan berikutnya ejaan konvensional dan penulisan kalimat. Dan di sini sudah terlihat ya, tulisannya sudah mulai tertata. Ejaan katanya benar. Biasanya anak menulis namanya sendiri ya, atau nama ayah ibunya. Kalimatnya sudah benar, tanda baca dan penggunaan huruf besar dan kecil. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada penggunaan huruf besar dan sudah ada penggunaan huruf kecil ya. Walaupun belum sesuai dengan ketentuan bahasa ya, menulis huruf besar di depan gitu misalnya. Nah, ini adalah tahapan terakhir ya, menulis ejaan ini ya, konvensional dan penulisan kalimat. Oke, ini adalah tahapan menulis maksud saya. Tahapan menulis anak usia dini. Nah, melatih keterampilan pra-menulis. Menurut Montessori itu ada 2 aktivitas. Aktivitas pertama aktivitas kegiatan sehari-hari, practical life activity. Nah, keterampilan ini melalui aktivitas sehari-hari. Selain melatih anak mandiri, berbagai aktivitasnya dapat melatih kekuatan jari tangan ya. Contohnya menyendok makanan, jadi makan sendiri, menyapu lantai, mencuci piring, memakai kaos kaki dan sepatu, memetik sayuran, dan berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, aktivitas ini sebaiknya memang sudah dilatih sejak usia dini ya, sehingga selain dia bisa menjadi anak yang lebih mandiri, juga melatih kekuatan jari tangannya, khususnya untuk motorik halus, kesiapan mereka untuk menulis. Ya, jadi kalau bisa nih makan pun sudah dilatih ya sejak usia sudah bisa makan lah ya, sudah mulai mengenal makanan, bahkan ya bayi itu sudah mengenal makanan, yang sudah bisa duduk, kemudian jarinya sudah kuat, itu boleh. Biarkan dia walaupun acak-acakan, berantakan juga ya, mulai dikenalkan memegang sendok gitu. Nah, kemudian makin besar ya sebaiknya dia sudah dapat makan sendiri. Inilah latihan yang paling mudah sebenarnya dan bisa dilakukan sehari-hari. Oke. Kemudian aktivitas kedua adalah aktivitas sensorial activity. Nah, aktivitas sensori merupakan kegiatan yang melibatkan panca indera. Seperti kita tahu ada 5 panca indera: indera peraba, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa.
Nah, kegiatan sensori ini bisa kita berikan melalui berbagai macam permainan yang menyenangkan. Ya, contohnya mengenalkan berbagai tekstur dengan bermain beras, tepung atau play-doh. Ya, memindahkan biji-bijian dengan jari telunjuk dan ibu jari, menggunakan jepitan dan lain sebagainya. Ini adalah aktivitas sensori. Nah, kemudian ini adalah ide aktivitas pramenulis ya. Siapa tahu teman-teman tercerahkan ya. Mungkin saja sudah ada yang pernah melakukannya ataupun yang belum juga bisa melakukannya. Yang pertama idenya bermain dot stamp atau dot sticker ya, menggunakan tempelan-tempelan ya. Bisa dengan stiker jadi atau mungkin kita sama ajalah dengan menempel ya, menempel kalau kita anak-anak dari mulanya dari menggunting kemudian langsung ditempel atau dia menyobek-nyobek juga menyobek-nyobek kertas atau bahan untuk kayak seperti kolase ya untuk ditempel-tempel. Nah, dengan menggunakan dot sticker ya bisa ya, dot sticker itu seperti ini ya, dot yang bulat-bulat ini dot namanya ya. Ini bisa dibeli ya. Stikernya tinggal beli jadi gitu ya. Tapi teman-teman kalau mau buat sendiri atau mungkin menggunakan media lain silahkan ya. Nah, anak diminta membentuk pola yang sudah kita siapkan sebelumnya. Polanya udah dulu dibuat ya. Kemudian anak-anak menempelkan stikernya mengikuti pola itu secara berurutan. Nah, permainan ini cukup menguras konsentrasi ya. Ini seperti hampir miriplah dengan kolase ya, dengan sistem tempel gitu ya. Cuma di sini dot stamp ini menggunakan stiker lalu menempelkannya sesuai dengan garis gambar ya, atau bentuk huruf boleh seperti itu ya. Nah, ini menyenangkan. Selain itu boleh juga dengan menggunakan stempel-stempel buat ya teman-teman biasanya dengan pelepah pisang atau belimbing atau dengan daun atau dengan apapun yang bisa dijadikan seperti stem atau stempel. Nah, kemudian ini bisa dilihat nih ikan ya, menstempel sisik ikan dengan berbagai warna. Lalu ada anak juga ini menggunakan menggunakan cotton bud ya untuk melukis atau membentuk huruf yang ada. Nah, ini juga sambil mengenalkan abjad, mengenalkan angka gitu ya, mengenalkan pramenulis juga, bagaimana mereka jadi lebih kuat tuh motorik halusnya ya. Lihat anak yang sedang mencoba menotolkan warna di huruf itu ya, cara memegangnya ini sepertinya sudah mulai matang ya, cara menempelkannya ini yang dibutuhkan sebenarnya, kematangan motorik halus mereka dalam memegang sesuatu ya untuk kegiatan pramenulis. Jadi boleh menggunakan benda apa aja. Ini inspirasi ya, yang bisa dikembangkan oleh teman-teman semua. Disesuaikan saja dengan yang teman-teman miliki. Kemudian membedakan bentuk-bentuk geometri. Bentuk geometri paling dasar yang dikenalkan untuk anak-anak usia dini kan segi 4, kemudian lingkaran dan segitiga. Ya, boleh dikenalkan bentuk lain, boleh silahkan. Tetapi yang paling dasar dulu yang dikenalkan sesuai usia ya. Di sini juga ada pengenalan dengan berbagai macam nih, membedakan bentuk-bentuk geometri. Tetap mereka menggunakan aktivitas motorik halusnya. Ya, kemudian di sini ada seperti ada kancing ya, mengancingkan ya. Kemudian menyusun puzzle, menempelkan, kemudian menjahit juga sama. Ini juga sama sebagai aktivitas motorik halus. Nah, bermain writing bag ya. Mungkin ada yang belum pernah lakukan ini. Ini juga mudah dan murah ya. Jadi sebelumnya persiapkan plastiknya, plastik zipper bag lebih bagus ya. Jadi supaya nggak kemana-mana.
Bisa kita masukkan biji-bijian, gel, lotion, atau bahan apa saja yang dimiliki di rumah atau di sekolah. Lalu masukkan ke dalam kantong plastik ya, plastik zipper bag itu. Setelah itu ditutup rapat bagian atasnya, kemudian kita taruh di atas meja. Lalu kita ajak peserta didik kita untuk membentuk. Nah, membentuknya boleh diberikan inspirasi gambar. Di sini inspirasi gambarnya adalah huruf ya. Jadi dia meniru huruf, lalu menggambarkannya bisa menggunakan jari telunjuk, sumpit, atau benda-benda lain ya. Jadi secara langsung ya dia bisa dikenalkan berbagai bentuk ya, simbol-simbol tertentu, tapi dia juga membuatkan jadi meniru bentuknya tuh dengan menggunakan zipper bag yang berisi macam-macam itu ya, bisa apa saja gitu ya. Oke, yang apa namanya, yang membuat anak-anak juga tertarik dan senang gitu melakukannya. Oke, kemudian menggunting dan melipat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini aktivitas anak menggunting. Saya rasa teman-teman juga sudah biasa anak-anak itu menggunting ya. Dan ternyata menggunting itu adalah suatu hal yang tidak mudah buat anak-anak. Apalagi kalau belum terbiasa. Cara memegang guntingnya pun itu perlu dilatihkan. Ya, karena ini bukan aktivitas yang sederhana buat mereka. Dan untuk latihan awal gunakan gunting khusus ya yang tidak terlalu tajam ya untuk anak, jadi lebih aman. Perhatikan keamanan juga ya, karena kalau kita menggunakan gunting yang yang besar gitu, apalagi terlalu tajam, itu takutnya membahayakan mereka. Nah, di sini disiapkan kertas tebal atau kertas apapun ya, jenis berbagai jenis lah ya, untuk supaya anak tuh mudah digenggam kemudian digunting. Jadi perhatikan dulu ya, karena tenaga mereka belum terlalu kuat, apalagi masih belum terbiasa. Jadi gunakan yang paling tipis, istilahnya yang mudah digunting. Ya, kalau kertas terlalu tebal itu takutnya dikhawatirkan dia tidak sanggup ya, tenaganya belum kuat gitu. Nah, silahkan deh berikan bentuk macam-macam. Boleh di awal biasanya menggunting garis yang lurus-lurus dulu pinggiran kertas gitu ya. Nanti mulai dikenalkan di akhir dikenalkan ke pola. Ya, kalau sudah pola itu kan ada ke tingkat kerumitan ya. Misalnya ada sudut-sudut. Perhatikan tingkat usianya ya. Semakin tingkat usianya semakin besar ya, pastinya kegiatan mengguntingnya itu akan semakin rumit ya. Sudut-sudut yang terlalu kecil itu juga tidak mudah buat anak-anak. Oleh karena itu untuk di awal garis lurus gitu ya. Ini seperti membuat jellyfish, ini garis lurus. Ini kemudian baru ditingkatkan kembali dengan membuat garis zigzag ya. Kemudian ini lucu sekali ya, ada anak yang seperti menggunting kuku ya. Ini kan seperti kegiatan sehari-hari ya, dibikinlah tangannya yang tangan palsu dan seperti kuku. Nah, ini sambil mengajak anak juga untuk menjaga kebersihan kuku. Jangan sampai kukunya terlalu panjang. Jadi dilatih juga tidak apa-apa. Tapi berikan pemahaman, pengertian nanti kalau menggunting kuku menggunakan alat yang lain dan harus hati-hati gitu. Nah, ini juga perlu penguatan ya, pendampingan pastinya. Nah, teman-teman, selain menggunting ada juga dengan melipat. Melipat ini juga bukan hal yang sederhana buat mereka ya, perlu keterampilan khusus. Mulai dari kelipatan yang paling sederhana. Jadi kalau kita mau mengajak anak latihan awal melipat, jangan yang rumit ya, paling 1-2 lipatan lah ya. Baru nanti tingkatkan kalau mereka sudah mampu memahami. Yang pasti mereka bagaimana bisa melipat dan dengan tenaga yang cukup kuat ya, supaya terlipat dengan benar gitu ya. Karena kalau asal melipat itu kertas itu akan mudah terbuka kembali gitu. Nah, ini juga di rumah bisa dilatih seperti melipat baju, melipat selimut, melipat apapun dilatihkan ya anak-anak. Ini juga bagian dari life skill ya, bagaimana anak-anak latihan
tidak hanya sekedar di sekolah juga boleh dikenalkan dengan melipat baju atau apapun yang bisa dijadikan seperti kain-kain perca atau apa ya, atau selimut kecil gitu ya, sebagai latihan mereka. Jadi nanti untuk melipat, kegiatan melipat itu gunakan berbagai bahan, berbagai media ya. Jangan hanya kertas saja yang dilipat gitu ya. Jadi boleh anak-anak disediakan berbagai bahan, mereka mencoba untuk melipat 2 lipatan, 3 lipatan, semakin lama semakin membentuk suatu benda atau tiruan benda yang lain. Jadi emang bertahap, nggak langsung yang rumit ya Bu Guru ya, supaya anak-anak juga tidak merasa terlalu kesulitan gitu. Kadang mereka cepat putus asa kalau mereka tidak berhasil membuat lipatan sebagus ibu gurunya gitu. Oke, baik. Kemudian bermain tepung dalam baki. Nah, ini bisa macam-macam menggunakan, tidak sekedar tepung sebenarnya. Tapi paling banyak yang menggunakan tepung karena tepung sangat halus ya, sangat halus dan mudah sekali ya dibentuk gitu. Nah, ini bisa menggunakan garam, gula, atau bahkan pasir. Nah, pasir yang lebih kasar itu akan merangsang merestimulasi ya motorik mereka. Nah, kemudian ajak anak-anak menorehkan bentuk-bentuk yang dia suka dengan jari telunjuknya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini tetap ada gambar inspirasinya ya. Seperti gambar apapun lah, di sini ada gambar arah, ada gambar angka, ada gambar garis zigzag dan lain sebagainya. Bahkan kata pun boleh ya di sini. Yang penting kita sudah dapat yang penting kita memberikan gambar inspirasinya, maksud saya ya, seperti huruf apakah. Jadi bukan berarti mereka coba bikin huruf B gitu, tapi mereka diminta berhayal-hayal gitu. Nah, di sini berikan gambarnya, berikan bentuknya yang sebenarnya seperti apa. Jadi mereka meniru. Nah, meniru hurufnya dilakukan di atas tepung, pasir, gula, garam atau apapun ya. Jadi carilah yang paling aman. Yang paling banyak digunakan adalah tepung, dan karena tepung juga mudah ditemukan, murah juga. Dan pasir juga demikian. Pasir itu kalau tidak dapat pasir pantai, apalagi kita jauh dari pantai, bisa menggunakan pasir kinestik. Jadi sekarang ada pasir buatan gitu ya, lebih lembut dari pasir pantai ya, lebih lembut, tapi sangat menyenangkan juga dibentuk, bagus juga untuk dibentuk-bentuk gitu ya. Oke, ini ya. Lalu membentuk benda dengan berbagai bahan cair dan padat. Nah, teman-teman, ada yang disebut pembangunan cair dan bahan pembangunan padat. Nah, di sini yang dimaksud cair itu diantaranya bahan yang dapat dibentuk sedemikian rupa ya, dieksplor sedemikian rupa, dibentuk-bentuk, kemudian bisa jadi lebih cair lah ya gitu maksudnya. Ada benda padat. Kalau pembangunan padat tuh seperti Lego, puzzle, balok, itu kan sudah terbentukan padat ya, benda padat ya, tinggal disusun saja gitu. Nah, kalau yang cair bisa dieksplor oleh tangan kita, bisa diremas, bisa bikin bentuk macam-macam gitu. Nah, ini saya biasa menggunakan Play-Doh. Kalau ada yang masih menggunakan platisin, dibolehkan sih, tapi platisin itu kurang aman Bapak Ibu. Dia itu mengandung kimia ya. Kalau saya lebih senang membuatnya. Membuat Play-Doh itu gampang ya. Membuat Play-Doh itu bahannya adalah tepung, air, pewarna, dan minyak sedikit, minyak goreng sedikit, itu supaya agak sedikit licin. Nah, bahannya mudah, murah ya. Membuat Play-Doh ya, pastikan dengan takaran misalnya tepungnya 1 gelas. Lalu garamnya tuh garam yang ini ya,
ada yang garam yang murah tuh ya, yang agak kasar ya, itu boleh dipakai, jangan terlalu mahal ya, kalau apalagi yang bermerek tuh sayang juga ya. Dan sebenarnya hasilnya sama saja, cuman saya menggunakan garam yang murah. Garamnya itu untuk pengawet sebenarnya. Jadi kalau misalnya 1 gelas tepung, garamnya tuh setengah gelas. Itu perbandingannya kayak gitu. Ya. Kemudian nanti berikan kita adon kayak kita bikin donat gitu ya, bikin kue. Kita adon sampai kalis dengan air sedikit demi sedikit, jangan banyak-banyak. Ya, kita kemudian saya pilah, kalau misalnya banyak adonannya, saya pilah beberapa adonan, kemudian saya warnai berbeda-beda, bisa macam-macam ya, dan gunakan pewarnanya pewarna makanan, jangan pewarna tekstil, supaya kalaupun tertelan oleh anak tuh aman. Dan saya juga menggunakan air putih untuk adonan itu dengan air mineral yang matang. Ya, jangan gunakan yang mentah, yaitu tadi bila tertelan ya, atau pada saat penyimpanan, kalau air mineral matang itu kan lebih aman dan lebih awet biasanya ya, tidak terkontaminasi bakteri seperti itu. Nah, kemudian diadon sampai kalis, sampai tidak lengket, baru ya pewarnaan itu terakhir. Pewarnaan terakhir, kemudian terakhirnya sebelum kita selesaikan, kita berikan minyak sedikit saja. Minyak itu supaya sedikit licin. Nah, kemudian boleh disimpan di wadah yang tertutup rapat ya, yang tertutup rapat, kemudian bisa simpan beberapa minggu lah. Kan biasanya sih kalau penyimpan yang bagus, dia tetap awet atau dia paling agak mencair. Nah, kalau sudah sedikit mencair, saya tambahkan lagi dengan tepung. Seperti itu ya, mirip-mirip membuat kue lah ya. Saya yakin Bapak Ibu guru mudah kok membuatnya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan untuk membentuk benda dengan bahan cair dan padat, yang pastinya dalam kegiatan ini mereka menggunakan jari-jari tangannya. Itu akan menguatkan mereka. Jadi seperti mereka memilin ya, membentuk apapun ya di sini. Nah, di sini sampai benang pun bisa dieksplor ya, mengikuti bentuk bendanya gitu. Nah, di sini ya. Atau kalau punya tanah liat juga boleh dipakai. Hanya kalau tanah liat, kalau di kota tuh susah dicarinya, kalaupun ada beli itu mahal. Mungkin kalau di pedesaan yang memang masih banyak tanah liat, bisa gratis ya, tinggal ambil ya. Nah, itu jadi disesuaikan saja dengan ada di sana. Intinya untuk kegiatan bermain bahan cair ini pasti semuanya bisa terjangkau gitu. Oke. Kemudian ini ya kegiatan bahan padat. Nah, di sini pembangunan padat ini menggunakan Lego, balok ya, puzzle. Nah, puzzle pun perhatikan kategori usianya. Semakin kecil, jumlah kepingnya semakin sedikit. Jadi, semakin kecil jumlah kepingnya semakin sedikit. Semakin besar jumlah kepingnya semakin banyak. Karena tingkat kerumitannya pasti berbeda-beda. Nah, teman-teman, ya, menyusun puzzle itu banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk motorik halus, tapi juga dia melatih problem solving ya, memecahkan masalah kan. Kemudian juga termasuk berpikir kritis gitu ya. Rasa ingin tahunya tinggi juga tergali gitu. Banyak sekali ya manfaat dari bermain puzzle ini. Nah, teman-teman, kalau kesulitan membeli, banyak sih yang beli jadi, kan banyak yang jual ya. Hanya kalau ingin bikin sendiri pun mudah ya. Saya dulu sering bikin sendiri. Nah, misalnya kita print gambar ya, yang sesuai dengan yang kita inginkan, mungkin sesuai tema gitu ya, boleh print dulu gambarnya dan usahakan berwarna. Kemudian gambar yang di print itu bisa ditempelkan di
kardus ya, di apa, lembaran-lembaran kardus atau kemasan ya. Kemudian kalau mau di laminating dulu juga boleh gambarnya. Jadi ada lapisan plastik. Tapi hati-hati ya, kalau laminating ujungnya biasanya ada yang tajam, jadi harus dibikin tumpul gitu ya. Kalau saya cukup, yang penting gambarnya itu bisa merekat kuat di kardusnya ya, di bahan kemasannya. Lalu saya kalau tidak dilaminating, saya lapisi dengan lakban bening ya, jadi gambarnya tidak mudah robek gitu. Lalu bikin pola di atas gambar yang sudah kita tempelkan di kardus atau di kotak kemasan ya, supaya lebih lebih ajak gambarnya gitu, tidak meletot-letot gitu ya. Jadi makanya saya menggunakan menggunakan kardus ya. Nah, kemudian kita bikin pola untuk pola-pola puzzle-nya ya, potongan-potongan puzzle-nya itu. Lalu kita gunting gitu ya, kita gunting. Ya, seperti itu jadilah puzzle buatan sendiri. Ya, jadi yang penting adalah kreativitas teman-teman ya untuk membuat media sendiri. Oke. Kemudian ini juga satu kegiatan motorik halus, menjepit. Ya, menjepit ini lumayan sulit buat anak-anak kita tentu ya, apalagi yang belum kuat jari tangannya. Karena kalau tidak kuat, dia jepitannya tidak akan terbuka gitu ya. Apalagi menjepit, mengambil benda kecil. Nah, ini bukan keterampilan yang mudah buat anak-anak. Tapi bisa dilatihkan dan sangat menyenangkan dipastikan, karena menggunakan benda-benda, bahan-bahan main ya. Menggunakan 2 jari tangan, jempol dan telunjuk. Nah, ya mulai kenalkan misalnya untuk seperti pada saat bermain peran, mereka menjemur pakaian ya, pakaian-pakaian kecil, atau mungkin mereka berhitung dengan mengenalkan warna, mengenalkan huruf ya, atau mengambil sesuatu dengan jepitan. Yang lebih sulit lagi dengan sumpit. Ya, kalau sudah anak bisa megang sumpit dan bisa mengambil benda dengan sumpit, wah udah luar biasa. Berarti motorik halusnya sudah kuat. Nah, ini ya, boleh nih. Jadi bisa di kegiatan menjepit itu bisa dengan benda-benda lain yang bisa kita gunakan untuk menjepit. Ya, menjepit ya. Itu dia ya. Silahkan berkreasi. Oke, baik. Nah, sekarang kalau sudah menulisnya atau kegiatan-kegiatan aktivitas motorik halusnya sudah dikuatkan dan jari anak-anak juga sudah mulai kuat untuk memegang pensil utama. Nah, baru kita latihan menulis permulaan. Oke. Perkenalkan dulu nih arah, posisi melalui garis. Ya, garis itu bisa lurus, kanan, kiri, atas, bawah, miring kanan, miring kiri, zigzag dan lain-lain. Ya, jadi ini penting karena nanti kita akan mengenalkan mereka menulis huruf dan angka, ada lekukan-lekukan dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita kenalkan dulu arah. Mengenalkan arah bisa melalui kegiatan bermain ya, secara fisik mereka kenal ke kanan, ke kiri, kemudian lurus gitu ya. Bermain berperan mikro seperti main mobil-mobilan gitu. Kemudian bisa juga dengan aktivitas mereka menebalkan ke titik-titik yang dalam bentuk garis. Nah, oke ya. Pokoknya kenalkan dulu arahnya ya. Kenalkan dulu arahnya sehingga mereka sudah paham konsep arah posisi. Lalu yang kedua, menulis dengan pena yang berdiameter besar yang secara bertahap diganti dengan pena berdiameter kecil apabila kekuatan jari tangan anak sudah memadai. Jadi di awal mereka kan belum bisa sebelumnya belum paham nih ya bagaimana memegang pensil yang benar, dan kekuatan mereka juga masih perlu diuji. Lalu saran saya, gunakan pensil yang diameternya besar, atau bisa nggak apa-apa dengan spidol ya,
dengan spidol yang ukurannya besar gitu ya diameternya. Nah, kemudian secara bertahap ya pada saat kegiatan menulis atau mencoret-coretnya mereka baru dikenalkan dengan media pena berukuran kecil. Ya, karena memang keterampilan tadi di awal saya sudah katakan keterampilan menulis itu bukan sesuatu yang hal yang mudah buat anak-anak. Teman-teman bisa saja sih melatih yang kita nih yang bukan kidal ya. Kita menulis di tangan kiri gimana rasanya. Ya, apalagi kita menggunakan pensil yang diameternya kecil gitu. Bisakah kita menulis cantik dan rapi dengan tangan kiri? Nah, silakan dicoba. Itulah yang mereka rasakan ya. Anak-anak akan merasa tersiksa sendiri kalau mereka nggak bisa. Oke, yang ketiga menimbulkan titik-titik dalam bentuk garis. Berbagai bentuk ya. Jadi bentuk garis dengan yang berbagai bentuk. Ada garis lurus, garis zigzag, garis melengkung, gelombang, kemudian garis miring. Ya, kemudian ditingkatkan menjadi pola gambar sederhana. Jadi mulai dari garis-garis dulu, baru nanti kita buat pola, misalnya bikin segitiga atau bikin gambar rumah gitu ya. Gambar rumah kan ada segitiga, ada segi empat. Itu udah pola ya, udah pola gambar. Nah, anak-anak menebalkan dengan titik-titik dengan pola tersebut. Tapi sebelumnya mereka diawali dengan garis lurus, kotak, zigzag. Nah, biasanya ini dikenalkan di kelompok bermain. Atau kalau anak yang langsung masuk TKA, di TKA dikenalkannya. Ya, jadi pada saat mereka jangan dulu diberikan huruf ya, jangan dulu diberikan huruf. Kecuali mereka melakukan kegiatan pramenulis tadi. Ada meniru huruf ya di atas pasir, di atas tepung gitu ya. Itu masih diperbolehkan dengan cara menggunakan jarinya sendiri, belum dengan pensil atau pena. Kemudian menebalkan titik huruf angka dengan petunjuk arah penulisan. Disarankan di awal pengenalan ini guru tuh mendampingi secara individual. Kenapa? Dikhawatirkan arahnya tidak tepat. Jadi dia namanya menebalkan ya, bisa dari posisi mana saja. Nah, banyak kejadian karena hal yang demikian yang tidak terawasi, akhirnya mereka jadi terbiasa menulis huruf terbalik-balik. Ya, teman-teman pasti sudah mengalami ya, pernah ada ya kasus seperti itu. Saya juga mengalami itu. Ya, karena orang tuanya senang sekali memberikan tugasnya itu dibikin titik-titik gitu ya. Padahal saya minta meniru huruf, tapi orang tuanya selalu menambahkan dengan titik-titik. Nah, menebalkan ini bukannya apa-apa sih kalau udah dalam bentuk huruf dan angka itu harus paham arahnya ya, mana dulu dia yang harus ditebalkan, arahnya kemana. Jadi tidak ada kesalahan nantinya pada saat dia sudah bisa menulis secara langsung ya, yang penulis benar ya, tanpa menggunakan titik-titik. Oke, kenalkan juga penulisan nama anak dengan meniru huruf ya. Tadi boleh saja sih tadi di awal untuk titik-titiknya itu dengan namanya dia dulu. Jadi biasanya memang paling dulu itu yang mereka bisa tulis adalah kosakata namanya sendiri. Nah, itulah sebabnya saya sarankan di lingkungan kelas semua barang mebeler ya, yang tempatnya dia menyimpan itu dikasih nama masing-masing anak. Tempat sepatu, tempat sendal, loker gitu ya, lemarinya dia. Nah, kalau perlu sendalnya juga dituliskan namanya. Jadi dia sudah terbiasa melihat aksara namanya sendiri. Dan itu yang akan pertama kali mereka lakukan, bisa membuat namanya sendiri. Kemudian yang keenam, biasakan anak menulis kosakata, kata bermakna yang dipelajari dalam kegiatan main. Yang seperti minggu lalu sebelumnya saya sampaikan, yaitu mengenalkan banyak kosakata, pembendaraan katanya diperbanyak dari berbagai aktivitas observasi, pengamatan yang mereka lakukan. Bisa dari buku, bisa dari benda-benda konkret yang mereka lihat dan lain sebagainya. Atau kosakata pembendaran kata yang dijadikan hiasan kelas
Ya, ada gambar apel dan ada tulisannya, mobil ada tulisannya, berbagai jenis benda yang ingin ditampilkan di hiasan kelas itu dituliskan. Dan nanti pada saat mereka sudah bisa menulis, bisa saja dia tuliskan semua, mirip dengan membaca seperti itu. Nah, keterampilan membaca dan menulis ini tidak bisa dipisahkan juga ya. Kalau anak sudah mengenal huruf, nanti diperkuat dengan menulisnya seperti apa. Jadi itu seiring sejalan ya. Anak-anak apa yang sudah bisa membaca satu dua kata, dia akan bisa menuliskan kata itu ya. Tapi pastinya tetap butuh inspirasi tulisan atau bentuk hurufnya seperti apa. Ya, itulah sebabnya setiap kelas ada angka huruf ya, huruf abjad dari A sampai Z, dari huruf besar dan huruf kecil bisa terlihat oleh mereka. Jadi kalau mereka mau meniru huruf itu, mereka bisa lihat ada di sekitarnya. Yang ketujuh, membiasakan anak menggambar bebas akan mempercepat proses keterampilan menulis permulaan. Ya, Bapak Ibu, yang saya tuliskan ini memang berdasarkan pengalaman empiris saya, pengalaman saya pribadi juga ya, dan beberapa teori yang lain ya. Nah, di sini membiasakan anak menggambar bebas ini pengalaman saya pribadi. Karena menggambar bebas kalau buat saya itu bukan kegiatan inti. Jadi ini menggambar bebas ini anak-anak bisa minta pada saat mereka bermain bebas, kadang-kadang mereka meminta untuk menggambar. Jadi saya memang agak sedikit boros dengan kertas ya, karena mereka tuh senang, anak saya tuh senang mewarnai, senang menggambar. Ada yang mewarnai, silakan kita siapkan gambar-gambar. Jadi bukan di kegiatan inti. Bahkan ini seringkali di kegiatan pengaman. Kalau mereka sudah mengerjakan semua tugasnya, lalu mereka ada yang menggambar bebas, ada yang mewarnai. Nah, kenapa saya katakan membiasakan menggambar bebas mempercepat? Karena dengan menggambar bebas, dia dapat menuangkan idenya, gagasannya. Entah itu gambarnya mulainya dari yang gak jelas, dari gambar titik-titik, bulat-bulat, garis-garis. Tapi kalau saya tanyakan, dia bisa bercerita itu apa gitu ya. Dari gambar orang yang tidak terbentuk, kemudian bisa membentuk gambar orang walaupun garis dan lingkaran, lalu kemudian orangnya jadi terbentuk seperti gambar orang punya perutnya dan lain sebagainya, sampai bisa membuat gambar orang yang sempurna. Ini proses, dan dengan menggambar bebas ini mengakomodir mereka untuk berproses seperti itu. Jadi saya kumpulkan gambar bebas yang mereka buat, saya catatkan tanggalnya kapan, dan itu bisa jadi laporan portofolio ya. Kita ambil dari yang mulanya dia belum bisa, kemudian sampai dia sempurna membuat gambarnya, bahkan sampai bisa menuliskan itu sih. Misalnya anak-anak seneng kan menggambar orang mama papanya, menggambar dirinya sendiri gitu ya, atau menggambar tokoh idolanya, dan dia bisa menuliskan namanya. Dan ini sudah saya praktekkan. Begitu juga dengan menuliskan nama. Awalnya namanya sendiri yang dia bisa buat, kemudian sejalan dia sudah mengenal abjad dan bisa menulis, mulai kuat menulisnya, dia bisa menulis nama orang tuanya, nama adik kakaknya. Ini luar biasa ya. Bahkan ini saya jarang lakukan di kegiatan inti ya, bahkan di dalam kegiatan bermain gitu ya. Jadi memang bermula dari permintaan mereka sendiri. Miss, aku bosan main di playground, aku mau gambar. Nggak apa-apa, berikan saja. Seperti itu gambarannya. Ya. Oke, nah ini ya tadi yang saya sampaikan, bagaimana mengenal garis bisa dengan berbagai cara ya, tidak harus langsung dengan pensil atau pena, atau dengan apa, bisa dengan krayon lah, dengan kegiatan main-mainnya. Yang penting mereka tuh belajar dulu mengenal garis dengan berbagai garis, dari mulai lurus, bergelombang, kemudian zigzag dan lain sebagainya. Nah, pre-writing skill ini lihat di sini ya, bisa menggunakan kertas yang mudah dihapus. Ini adalah kertas khusus ya. Kemudian spidolnya juga khusus ya, tidak permanen pastinya. Jadi nanti mereka bisa latihan berulang-ulang kali ya, tanpa harus boros kertas ya. Nah, ini juga bisa. Ini banyak kok dijual bebas ya, kertas yang demikian, dan saya juga gunakan ini. Oke, ini seperti ini ya. Ini media buku untuk latihan menulis yang mudah dihapus. Ini yang saya gunakan juga nih. Jadi
Apa di sini lihat Bapak Ibu, dalam menulis hurufnya ada arah, dan ini bisa kita kena apa? Kita dampingi mereka. Nih arahnya seperti ini, apa yang harus mereka lakukan duluan dalam membuat huruf E besar, dan seperti apa arahnya, kanan kiri atas bawah, seperti itu ya. Kemudian mereka latihan sendiri di bawahnya, dan ini bisa dihapus juga ya. Bukunya juga tidak terlalu mahal, sekarang banyak sekali variasinya, dan ini saya lakukan individual. Jadi untuk latihan menulisnya saya lebih cenderung dan senang menggunakan buku seperti ini daripada menggunakan LK atau menggunakan majalah atau buku paket ya. Ini bisa dihapus, nanti mereka ulang lagi sampai terampil gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini ada hasil karya anak dalam bentuk gambar. Kita lihat ya, gambar orangnya belum sempurna di sini, tapi di sini juga dia sudah menorehkan satu ada beberapa huruf ya yang bisa terlihat di sini dalam huruf besar. Biarkan saja ya, ini bisa menjadi catatan kita ya, bahwa mereka dapat membuat huruf ya, walaupun belum dalam bentuk bacaan lengkap ya. Ini apa maksudnya juga harus kita bertanya pada anak itu. Di atas ada tulisan merah, itu tulisan gurunya yang mencatatkan hasil celotehan anak pada saat ditanyakan apa yang dia gambarkan, siapa saja, terus sedang melakukan apa, dicatatkan. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena nanti akan terkait dengan penilaian. Jadi penilaian hasil karya, nanti kita portofolio ya, kita juga mencatatkan hasil mereka menjawab pertanyaan kita gitu ya. Ini adalah masuk ke penilaian hasil karya. Oke, ini gambar bebas loh, tidak ditentukan, dan mereka bebas berekspresi apa yang mereka sukai. Oke, baik. Quote today hari ini adalah: belajar tanpa menyukainya hanya mengotori memori dan tidak akan berbekas di dalamnya. Leonardo da Vinci. Oke, baik teman-teman. Saya harap teman-teman juga belajar dengan hati yang senang, dan saya berharap apa yang menjadi harapan saya, belajar asik bersama Diana, benar-benar bisa terwujud. Begitu juga nanti Bapak Ibu terapkan di peserta didiknya, belajarnya asik, belajarnya menyenangkan, sehingga mereka tidak merasakan lelahnya belajar, dan diharapkan mereka menjadi candu dengan belajar, menjadi suka, dan kemudian jadi candu, akhirnya menjadi kebiasaan, bukan lagi kewajiban. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Salah dan kurang datangnya dari saya, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.